ini begitu bermanfaat bagi kita. Pengimbasan ini benar-benar bisa kita rasakan. Bukan hanya CGP yang memiliki pembeda dari guru sebelumnya, tetapi kita pun dengan menerima pengimbasan ini ikut mendapatkan ilmu pengetahuan, memperoleh hasanah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMP negeri kita ini. Saya selaku kepala sekolah berharap ikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Jangan pilih teman kita, sebab ilmu itu bisa datang dari siapa saja. Ilmu itu bisa datang dari mana saja. Kita niat pada hari ini untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kemampuan kita. Mudah-mudahan bekal yang kita miliki, pengetahuan yang sudah kita miliki akan lebih siap lagi pada diri kita ketika kita harus masuk ke kelas, ketika kita harus mendidik anak-anak kita. Seolah kalau HP perlu dicas, ini pun kita sudah lama tidak menerima update pengetahuan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, hari ini rekan-rekan kita yang lebih dulu dari CGP bisa mengimbaskan ilmunya, mengimbaskan materinya, dan pada akhirnya kita pun setara kualitasnya dengan CGP ini. Itu saja mungkin. Ikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Insya Allah kalau lewat dari jam 1 ya Pak Indra, Pak Yanto harus ada makan ya, Mas ya. Ya. Ini disponsori oleh Pak Yanto dengan Pak Indra. Ya, bukan disponsori mereka kalau makan. Harewos, wah jadi Pak Berenda ya. Jadi Insya Allah dari kita, oleh kita yang penting kita tetap kompak, kita tetap bersatu, Ciput tetap nomor satu. Itu saja mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi calon guru penggerak dengan modul terapan budaya positif di sekolah dengan resmi dinyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan. Izin berdiri kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kepada Ibu? Nanti sudah bisa dengan Bapak Kepala jam 12 sampai dipesan makan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Putri, jadi berdiri di depan atau duduk di depan seperti ini di hadapan Bapak dan Ibu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya juga sudah mulai agak keringetan dingin ini dari apa. Padahal sudah terbiasa duduk di depan murid-murid di kelas. Tapi hari ini agak lumayan gigiran dan nervous seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, seperti tadi disampaikan bahwa kebetulan kami dengan saya dengan Ibu Putri di angkatan 6 bisa diberi kesempatan untuk ikut mengenyam pendidikan di calon guru penggerak ini, dan angkatan berikutnya karena di angkatan 8, 9, 10 sudah rekan-rekan yang lain sudah pada daftar. Mudah-mudahan bisa lolos dan nanti akan ikut merasakan betapa bagaimana rasanya ya, untuk ikut di PGP ini. Jadi dengan durasi waktu yang selama 6 bulan, yang sebelumnya angkatan 28 bulan, sekarang sebetulnya 8 bulan, hanya di bulan Januari Februari diberikan libur. Jadi dari bulan Agustus, pertengahan Agustus sampai bulan awal November ini saja kami baru sampai di modul 1.4 masuk ke modul 2.1. Jadi per modulnya cukup lama juga dengan berbagai tugas dan lain sebagainya, baik itu tugas individu maupun kelompok. Tetapi semua ini adalah tantangan. Mudah-mudahan nanti di angkatan 89 akan merasakan
bahwa inilah salah satu upaya pemerintah untuk mengharapkan kita untuk lebih baik dari sebelumnya, itu menjadi guru yang diharapkan baik oleh pemerintah ataupun guru yang diharapkan oleh orang tua dan peserta didik kita. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini materi di modul 1.4. Jadi modul 1.4 adalah sebagai urutan rentang dari mulai modul 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 itu terkait dengan visi dan rasa perubahan guru, modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Nah, berbicara tentang budaya positif, sebetulnya ini hal yang krusial tadi pun disinggung di awal oleh Pak Kepala bahwa selama ini kita ada beberapa kemunduran. Sebagian yang mengatakan bahwa ini salah satu dampak dari COVID kemarin, hingga siswa kita agak berperilaku aneh-aneh, tidak seperti biasanya. Nah, oleh karena itu perlu dicari akar permasalahannya dari mana. Akar permasalahan ini tidak hanya dari MUIN saja, atau mungkin dari kitanya juga ada permasalahan. Untuk itu penerapan budaya positif ini sangat penting sekali untuk dalam rangka bagaimana supaya pendidikan itu betul-betul berpihak kepada murid. Nah, kemudian sebelumnya terkait pengertian atau budaya positif itu sendiri, Bapak dan Ibu sudah pasti paham dari sesuatu yang baik yang diterapkan di sekolah kita itu merupakan sebuah penerapan budaya positif yang tentu saja selama ini pun di sekolah kita sudah banyak bentuk-bentuk kegiatan yang arahannya mengarah kepada kegiatan atau mengharapkan terciptanya budaya yang positif di sekolah kita. Di sini dari pengertian budaya positif, nilai-nilai, gagasan, tindakan, dan karya-karya baik dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti kalau budaya positif di sekolah, penerapan nilai-nilai tersebut atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Berbicara budaya, di sini ada Pak Budi. Ya, jadi budaya dari kata budi. Pak Budi sendiri harus paham misalnya pengertian apa budi. Jadi budi akal pemikiran, bisa mengerjakan. Jadi sangat luas sekali. Karena di guru penggerak ini filosofinya mengambil dari Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa istilah budi adalah istilah budi pekerti. Budi sendiri itu adalah yang disebut dengan trisakti itu, tiga kekuatan, ada pemikiran, ada rasa, dan ada karsa. Ada juga yang mengatakan ada cipta, ada rasa, ada karsa. Itu adalah budi. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari bahwa kita sebagai manusia dari mulai dilahirkan itu sudah memiliki kodrat itu, bahwa dalam diri kita manusia bukan hanya kita, berarti anak didik kita pun atau murid-murid kita pun sebetulnya mereka sudah punya tiga kekuatan tadi, yaitu cipta, berarti yang berhubungan dengan pemikiran, ketajaman pemikiran, kemudian rasa, rasa berhubungan dengan afeksi di sini, kemudian juga karsa yang berhubungan dengan kemauan atau keinginan untuk melakukan sesuatu, sehingga itu berhubungan dengan batinnya, dan nanti pekerti itu berhubungan dengan jasmani ataupun perilaku yang dilakukan. Berarti sebetulnya pengertian pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Nah, tugas kita itu selama ini apakah sudah menuntun murid-murid kita atau belum? Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang lain, hanya menuntun saja. Yang dibuatkan seperti analogi petani yang menanam benih-benih padi, tugas petani itu hanya merawat saja, merawat, menyiangi, memberikan pupuk dan sebagainya, sehingga bisa tumbuh berkembang si padi tersebut. Nah, jadi
budaya ini kita tinggal mengolahnya, tinggal kita membangkitkan yang ada dalam diri murid-murid kita sendiri. Berkaitan dengan teori mungkin dengan menyudutkan siswa kita untuk merasa bersalah. Bahasa kita yang gunakan adalah bahasa halus, tapi untuk menyudutkan siswa kita untuk merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini juga secara teori kontrol itu tidak sesuai. Dalam jangka panjang tidak akan sesuai. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama, ini selama ini yang kita lakukan. Kita lihat selanjutnya itu. Nah, ini perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diharapkan secara teori ini kita harus beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Dalam teori kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara tanpa disadari kita mau merubah murid-murid kita supaya berpandangan sama dengan kita sebagai orang dewasa. Kadang-kadang tanpa disadari seperti itu. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia mereka dengan dunia kita mungkin saja berbeda. Jadi pendekatan apa yang harus kita lakukan? Terkadang tanpa kita sadari, kita sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tua, menginginkan anak seperti kita, seperti orang tua atau orang dewasa. Itu maksud dari yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pastilah selama ini kita melakukan itu. Anak merokok misalnya, anak melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan ketik, itu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata perilaku buruk pun bahkan itu memiliki tujuan. Karena ada yang namanya teori kebutuhan dasar. Ada 5 teori kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Berarti kita harus memahami, oh anak belum memenuhi kebutuhan satu ini tentang survival misalnya. Oh anak belum terpenuhi kebutuhan kasih sayang yang mungkin di keluarganya. Nanti terkait teori kebutuhan dasar ini ada 5 teori individu nanti disampaikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu contoh dari racun yang dilakukan. Racun yang memegang kontrol, mau dibuka atau ditutup, racun. Yang nanti kaitannya dengan motivasi intrinsik. Ada 2 motivasi, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti kita sebetulnya tidak bisa intervensi mengontrol atau mengatur orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memberikan arahan kepada anak harus begini. Ketika anak tidak mengikutinya, baru kita lakukan pemaksaan. Ya dengan hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Di teori kontrol harus adanya kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang diharapkan. Nanti ada hubungan dengan restitusi. Kemudian di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Nah, pemikiran model berpikir menang kalah ini kita menang, anak kalah. Itu tidak berlaku di teori kontrol. Harus model berpikirnya menang-menang. Ada yang disebut dengan istilah win-win solution seperti itu misalnya. Itu teori kontrol dan ada kaitannya dengan yang tadi. Lanjut saja. Kemudian kata disiplin berdasarkan teori atau informasi yang didapatkan dari para pakar ini bahwa sebetulnya kata disiplin itu sendiri dari bahasa Latin bukan yang selama ini kita pahami, yang maknanya digunakan di kebiasaan kita gunakan. Bahwa disiplin itu artinya ternyata adalah belajar. Yang dari bahasa Latin, bahkan dari murid Socrates dan Plato itu, pengertian disiplin itu adalah berhubungan dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Namun dalam budaya kita yang dicetak merah, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ternyata agak jauh juga melencengnya definisi disiplin dengan kata asalnya. Kata disiplin ya dimasukkan dari bahasa Latin itu dengan makna yang umum digunakan oleh kita, kata disiplin. Nah, makna disiplin di sini berarti belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berarti selama ini seharusnya kita sama-sama belajar ketika menghadapi murid bagaimana proses pendisiplinan ini. Yang diharapkan adalah disiplin diri. Ada korelasinya nanti tadi dengan budi di awal itu, bahwa sebetulnya setiap manusia itu sudah memiliki kodrat masing-masing yang di dalamnya ada cipta, ada karsa, dan ada rasa dan ada rasa tadi. Kita dituntut menggali itu dalam proses belajar, sama-sama proses belajar untuk menggali potensi yang rasanya mungkin ya, yang berhubungan dengan akhlak kepribadian seseorang atau keunggulan rasa ini, bagaimana cara digalinya gitu oleh kita sebagai guru. Nah terkait nilai-nilai kebajikan universal ini sudah sangat banyak kita pahami, tetapi karena tujuan pendidikan Indonesia saat ini di kurikulum Merdeka lebih difokuskan kepada profil pelajar Pancasila, berarti nilai-nilai inilah yang akan kita gali, yang ada di posisi murid-murid kita, dari mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia sampai kreatif. Jadi nilai-nilai ini yang disebut nilai-nilai universal. Dan nilai-nilai ini pun bisa kita kembangkan ke nilai-nilai yang lain untuk membuat sebuah keyakinan kelas nanti di ujungnya yang bisa dipahami oleh murid berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Itu nanti ke akhirnya ke sana. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, saya yakin murid ini sudah meyakini dan paham ada dan sudah dimiliki. Nah, jadi teori kontrol di sini menurut Dr. William Glasser, pertama Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari makna disiplin tadi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini nanti berhubungan dengan motivasi. Saya tanya ke Pak Nana, apa motivasi Pak Nana ikut datang ke sini, ikut kegiatan pengibasan itu? Terus? Budaya positif dari modul. Yang pertama tadi saya ingin mendapatkan informasi terkait budaya positif apa yang bisa dilakukan di sekolah selain kebiasaan yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana penerapan budaya positif ini jika di kelas kita siswanya beraneka ragam karakter dan karakter serta kemampuan yang berbeda. Terus yang ketiga adalah setelah penerapan ini evaluasinya seperti apa agar nanti anak kalau masih dalam kondisi yang sama tindak lanjutnya itu harus dilakukan tindakan yang seperti apa. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nana, luar biasa. Motivasi Pak Nana sangat bagus sekali. Kita bisa lihat menurut teori motivasi posisi mana. Berdasarkan teori motivasi yang dipelajari di modul ini, David Bosan menyebutkan dalam bukunya Restrukturasi Disiplin ada 3 motivasi. Manusia itu ada 3 motivasinya.
Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti ada katanya siswa kita motivasinya yang mana ke sekolah ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya di motivasi pertama. Misalnya Pak Kasnawi, Pak Dacun datang ke sini karena menghindari bisa dicarikan Pak Kepala misalnya, izinkan saya misalkan. Itu berarti masuk ke motivasi yang satu, motivasi yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Ini dikelompokkannya ke motivasi eksternal. Jadi motivasi ya dorongannya dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi misalnya dengan harapan tadi mendapatkan pujian dari kepala sekolah, kemudian memang kesini itu untuk mengejar snack yang sangat enak misalnya, tujuannya bukan namanya itu saja. Ini yang kedua, masih termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini jadi contoh yang Pak Nana sebutkan tiga-tiganya, berarti Pak Nana menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh dirinya tanpa ada dorongan dari siapapun. Pak Nana berangkat saja di sini, mau hujan mau angin berangkat saja ke sini gitu, tanpa harus adanya instruksi dari Pak Kepala pun datang ke sini gitu. Ini yang maksud dengan motivasi internal. Kira-kira murid kita selama ini datang ke sekolah motivasinya yang mana gitu? Satu, dua, atau tiga? Masih banyak yang kurang jajan. Berbagai macam mungkin dia. Ada yang karena si guru misalnya kan, atau mungkin saja ada yang punya uang jajan dan sebagainya. Pasti ada saja yang dia memang niat dalam dirinya adalah untuk belajar gitu, untuk meningkatkan pengetahuan dia, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan datang ke sini. Nah, mungkin saja itu. Jadi yang tiga ini berdasarkan teori ini harapannya kita menggali yang ini, yang tiga, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi kontrol di sini kadang-kadang kita lepas kendali, kadang kita yang mengharapkan terlalu intervensi, mengharapkan kita yang keinginan kita supaya diikuti oleh murid-murid kita. Jadi ini yang akan dibahas lebih jauh terkait dengan perasaan dan konsekuensi itu stimulus anggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, berarti dari sini saja kira-kira perbedaan hukuman dengan konsekuensi apa? Kalau melihat dari perbedaan definisi apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Beda. Menurut Pak Aceh apa hukuman dengan konsekuensi? Mau bedakan? Kalau hukuman itu akibat. Nah, boleh. Konsekuensi itu merupakan suatu akibat daripada perbuatan kita. Konsekuensi. Kalau hukuman itu hampir sama ya. Misalnya contoh kasus gini Pak Dacun. Pak Dacun sedang ngajar di kelas 9D. Ketika asik mengajar, ada yang tutup pintu. Ternyata si Ahmad. Kenapa kamu terlambat, Ahmad? Pak, mohon maaf, saya kesiangan bangunnya. Sudah kamu lari keliling lapangan basket 10 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Contohnya untuk membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, berarti ada kesepakatan dulu. Ada kesepakatan dulu. Kesepakatan dengan siswa kita ya, ketika melakukan sesuatu
Berarti sebab. Ada sebab, ada kesepakatan. Jadi sebab. Ya. Tapi akhirnya jadi Ya. Karena ada sebab terlambat. Konsekuensi ada hubungan dengan sebab akibat. Apabila ada menggigit buah jahe, ada konsekuensinya, ada. Pas akhirnya sama SO itu nggak ada pensi. Ya, mungkin begitu lah Pak ya. Perjanjian. Kalau perjanjian itu ada kesepakatan Pak. Ya. Kesepakatan dulu. Jadi hukuman sifatnya dia spontan yang kadang-kadang tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan gitu. Kecenderungannya tidak. Jadi hukuman tadi seperti contoh tadi datang terlambat, spontan. Ketika kita ngajar kita di kelas melihat jadi misalnya Pak Anin sedang ngajar di kelas, melihat si Ahmad sedang tidur, lagi ngajar tidur, bangun ke bawah, berdiri ke depan, angkat kaki sebelah, pegang telinganya, hukuman konsekuensi. Hukuman sifatnya dia spontan, lebih cenderung ke hukuman. Ya meskipun kadang-kadang di sini berhubungan dengan guru PPKN, nanti tadi berhubungan dengan apa hukuman dan konsekuensi, mirip-mirip dekat-dekat. Nah ini contoh berdasarkan di modul ini. Mencatat 100 kali di dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya di hukuman. Lari mulai lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Ini contoh-contoh yang ada di modul. Kita bisa berpikir kira-kira apa hukuman dan konsekuensi perbedaan. Ini contoh-contohnya. Ingatkan Bu Putri kalau Kita aja Bu ya. hukuman identitas gagal. ya udah. Identitas itu disiplin konsekuensi dan restitusi. Ini mau pakai contoh jadi saya nggak apa-apa. diharapkan di modul teori pengetahuan atau budaya positif ini kita di sekolah menggunakan aturan itu lebih cenderung ke konsekuensi dan restitusi akibatnya. Jadi beralih dari hukuman ke sana. Ini yang kita coba prakarsai dan memang di kurikulum Merdeka ini arahannya gitu. Melalui tidak undang. berat dan di penerapan kurikulum yang akan datang itu masih harus menerapkan ini. Ini dibuatkan kopi ya Pak ya? Iya Pak ya, untuk umum Pak ngelehnya. Mas ingat bentar lagi pensiun. Ini nanti bisa dipelajari Bapak ya, lagi baca. Nah, karena restitusi sebetulnya yang harus diterapkan di sekolah itu. Mungkin bagi Bapak dan Ibu ini sudah biasa pernah mendengar kata restitusi atau hal yang baru. Jadi ini restitusi ini mencoba untuk mengarahkan murid kita menuju ke budaya yang positif itu. Ini yang digunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi proses restitusi kadang-kadang nanti di panduannya yang Bu Putri nanti ada pendekatan teori kontrol ya, apa ya, yang ada nanti sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, hukuman dan sebagainya. Jadi intinya ini restitusi lah. Nah ciri-cirinya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada solusi.
Jadi selama ini kita menangani murid-murid kita yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, mungkin ada sedikit kekurangan yang selama ini kalau berdasarkan teori ini gitu, sehingga mengakibatkan anak kok begitu lagi gitu, berulang-ulang lagi dan sebagainya. Menurut teori ini kita mungkin belum melakukan restitusi ini, cara pendekatannya. Nanti lebih konkretnya, lebih detailnya, contoh-contohnya ada di video nanti yang ditampilkan oleh Ibu. Nah, upaya yang dilakukan ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Yanto? Mengapa Pak Yanto kalau naik motor harus pakai helm? Atau tidak pernah pakai helm? Ibu Isan. Mengapa kalau kita memiliki peraturan harus menggunakan helm gitu ketika mengendarai motor? Kreatif jawabannya Pak. Mungkin ada besar. Keamanan, aman betul sih. Kalau guna tebu. Karena tidak menghindari debu, berarti untuk keamanan, ya. Mengapa kita memakai peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang waktu corona. Tidak terkeluar. Berarti kan untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau ketika datang ke sekolah harus tepat waktu? Karena takut sertifikasi tidak cair. Berarti kan itu motivasi eksternal gitu ya. Peraturan. Karena untuk mentaati peraturan. Jadi di sini menghormati ya. Jadi keyakinan itu mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi maksudnya ini sangat dalam sekali sebetulnya, yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu gitu. Apakah kita sudah memiliki itu atau tidak? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu hanya karena faktor-faktor eksternal saja. Sehingga saya pun berpikir ini teori, ya teori. Apakah mampu kita menerapkan di prakteknya, mengarahkan supaya murid-murid kita itu muncul motivasi intrinsik nih. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, jalan tadi memakai helm itu tujuannya adalah untuk supaya keamanan, gitu. Yakin dalam diri kita sehingga kemanapun kita naik motor, sedekat apapun kita harus pakai helm rapi dan sebagainya. Tujuannya yakin bahwa itu adalah untuk keamanan. Jadi memunculkan itu. Jadi menggali motivasi intrinsik, meyakini nilai-nilai yang ada. Keterkaitan dengan keyakinan kelas yang harus kita buat, berarti kita harus membuat sebuah kesepakatan kelas sebelumnya. Yang dibuatnya itu adalah oleh siswa sendiri. Begitu contoh ini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan kira-kira keyakinan kelas? Tidak terbaca. Yang sebelah kanan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas itu ternyata penjelasannya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi yang dimunculkan itu adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal untuk keyakinan kelas. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Oke. Kita materi keyakinan kelas ini kami mencoba mengusulkan ke sekolah bahwa mulai semester depan kita coba untuk menerapkan keyakinan kelas. Secara testimoni saya melihat ternyata Ibu Fitri dengan Ibu
Okti sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai yang dimunculkan oleh anak sendiri. Teknisnya dipersilakan anak-anak untuk menulis menurut keyakinan dia. Berperilaku baik itu ketika belajar itu seperti apa? Anak diberikan kebebasan, diberikan kertas lembar, kertas kecil, mereka mencatat, menulis, kemudian diserahkan ke wali kelas atau ke guru ke depan. Nanti bapak dan ibu guru merangkum itu, karena anak-anak kan pasti panjang-panjang keinginannya itu. Tetapi diharapkan yang positif semua, munculnya dari mereka sendiri. Nah setelah itu nanti oleh bapak dan ibu guru diinventarisir, dikelompokkan dengan nilai yang sama. Misalnya ketika belajar tidak boleh ngobrol, anak bisa lulus begitu. Ketika belajar tidak boleh sering-sering, tidak boleh tidur misalnya. Berarti kan nilai keyakinannya itu adalah saling menghormati. Jadi itu yang dimunculkan dari kita. Sehingga muncul beberapa nilai-nilai keyakinan yang sifatnya umum, tetapi kita jelaskan juga kepada anak. Setelah itu kita tulis di kertas besar. Ini adalah nilai-nilai keyakinan yang sudah kalian buat. Kira-kira sepakat tidak dengan ini yang kalian buat? Ketika anak sepakat, silakan ditandatangani oleh anak masing-masing, ditandatangani oleh guru. Kemudian dipatenkan yang bisa terlihat, ditempel. Sehingga anak ketika melakukan perbuatan yang keluar dari nilai keyakinan tersebut ada sedikit rem gitu. Oh saya sudah meyakini ini, sudah menandatangani ini, masa saya melakukan? Nah meskipun kadang-kadang saya berpikir, oh ini teori, anak kita beda dengan anak yang lain. Contoh-contoh testimoninya ternyata di sekolah-sekolah yang luar biasa. Tapi saya berpikir kembali, ya anak kita juga sama manusia. Ternyata dibuktikan di kelas Ibu Putri, katanya di kelas Ibu Okti sudah mencoba, dan terlihat ada perubahan. Anak-anak sudah meyakini itu, sehingga bahkan kalau bisa mereka sampai hafal. Anak nilai keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 3-7 nilai keyakinan yang bisa kita rangkai. Hormat saja gitu. Di bawahnya ada keterangan seperti itu. Jadi bisa di kayak spanduk dicetak, ditempel di samping papan tulis misalnya, sehingga anak bisa terbaca dan anak meyakini itu. Karena keyakinan kelas ini yang membuat bukan kita. Selama ini kan membuat peraturan adalah kita. Kita lupa tidak melibatkan anak. Kita yang membuat peraturan, menuntut anak supaya mengikuti keinginan kita. Kita coba sekarang dengan keyakinan kelas munculnya dari anak sendiri, dari murid sendiri. Mereka yang mengusulkan itu. Toh pasti mereka tidak akan mengusulkan hal-hal yang negatif. Pasti mencatat, menulis hal-hal yang positif. Tinggal kita merangkum, disepakati oleh mereka, tanda tangan oleh mereka, disepakati oleh guru. Jadilah sebuah keyakinan kelas yang bisa diterapkan tanpa terasa oleh mereka, secara perlahan bisa muncul motivasinya secara intrinsik dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan. Nah, ini contoh peraturan yang lagi kayak Oke, materi saya cukup itu. Kita buka tanya jawab. Sekali lagi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini bukan saya menggurui, apalagi di sini ada senior Pak Aceh, Pak Ai, Pak Bui yang sudah makan pahit getirnya hidup mengajar itu seperti apa. Jadi pengalaman seperti itu yang mengatakan, kata Pak Ade, experience is the best teacher. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik, luar biasa. Ini hanya sifatnya sharing. Saya pun mendapatkan ini sekilas-sekilas saja, tetapi karena tugas kebutuhan untuk harus diseminasikan atau diimbaskan. Ya, mudah-mudahan sharing ini malah dapat masukan dari kita. Rekan pada Izin
untuk kesepakatan kelas tadi bagus sekali ini Pak Profesor. Jadi ya mungkin yang membuat kesepakatan ini dari kelas itu kalau di kelas saya itu rata-rata orang pinter gitu, artinya orang yang rajin gitu. Sementara orang yang ya katakanlah di kelasnya begitulah intinya gitu kan. Nah maksud saya apakah orang yang tadi yang tidak disiplin, orang yang sangat kurang gitu di kelasnya, apakah itu juga terlibat? Nah, yang masalah kan orang itunya. Kalau orang yang baik yang sesuatu pasti dia tahan kan. Tapi orang yang bermasalah di kelasnya itu. Jadi menurut saya bagaimana cara mengatasi orang-orang yang memang di kelasnya itu sangat bermasalah. Kalau kita mengatasi orang-orang yang pintar, yang rajin, itu memang. Tapi akan lebih hebat kalau bisa mengatasi orang-orang yang sangat bermasalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deddy. Jadi memang teknisnya seperti tadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, memang kita harus menjelaskan dulu, memberikan pengantar gitu ya. Pentingnya keyakinan kelas, bahwa kita itu manusia memiliki nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, menjelaskan dulu sejak awal. Kemudian setelah itu dipersilakan mereka semuanya, semua kelas, baik yang tadi menurut Pak Deddy yang terlihat memang dia sudah berperilaku baik, ada yang kita mencatat ada beberapa siswa kita yang memang sering melakukan perilaku kurang baik misalnya, sama mereka untuk memberikan masukan nilai-nilai keyakinan menurut mereka adalah keyakinan mereka begitu baik. Nah sehingga setelah terinventarisir tadi kita kelompokkan menjadi nilai-nilai yang lebih sifatnya umum, tetapi merangkum masukan dari mereka juga gitu Pak. Kita jelaskan lagi dan diminta ke mereka sepakat atau tidak gitu. Satu persatu kalau bisa ditanya sepakat tidak dengan ini, keyakinan ini kita sepakati untuk diterapkan di kelas kita. Ketika dia sudah sepakat semuanya, silakan tanda tangan, tulis namanya, tanda tangan bahwa sudah menyepakati keyakinan ini. Sehingga mudah-mudahan karena dia sudah sepakat gitu kan, dengan itu secara perlahan, meskipun pasti saja diawali dengan dia tidak melakukan hal negatif itu karena takut dengan sepakat itu, awal mungkin seperti itu. Tapi lama-kelamaan muncul dari dalam diri sendiri gitu, sehingga motivasi intrinsik yang diharapkan itu bisa terwujud. Memang motivasi secara intrinsik itu tidak bisa langsung gitu saja, apalagi kepada murid-murid kita yang memang pengaruh banyak hal dari lingkungan dan sebagainya. Tapi secara bertahap, perlahan-lahan bisa muncul motivasi itu dari dalam diri sendiri. Ya, maksudnya keyakinan ini bisa kita gabung nanti, keyakinan kelas itu bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Jadi artinya seperti itu, dimulai dari kelas dulu, kemudian kita terapkan untuk keyakinan sekolah. Adapun bagaimana nanti ketika terjadi pelanggaran orang melanggar terhadap keyakinan ini, ada pendekatan lain yang bisa dilakukan, pendekatan segitiga restitusi dan sepertinya nanti di materi Ibu Fitri. Ya, jadi penanganannya itu ada pendekatan, ada pendekatan sebagai penghubung, ada pendekatan sebagai pembuang merasa bersalah, ada pendekatan sebagai teman, pendekatan sebagai pengawas, dan pendekatan sebagai manajer. 5 pendekatan ini harus dilakukan oleh guru, oleh kita semua ketika menangani anak bermasalah. Nanti contoh-contohnya ada gitu. Jadi pendekatan yang mana yang harus kita gunakan. Ada kaitannya juga nanti dengan hukuman, dengan konsekuensi, dengan restitusi. Tetapi harapannya tadi sudah jelas, hukuman sudah termasuk dalam identitas gagal. Kita tidak memberikan hukuman, tapi yang masih identitas positif itu konsekuensi dengan restitusi. Nanti ada contoh videonya untuk ditayangkan supaya kita lebih detail paham kembali. Boleh ini baik sebentar. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hanya tadi ada 2 as. Kata 2 as, Pak, hukuman itu
seperti insiden tadi. Maksudnya padahal hukum ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Mungkin ini ngepel gantung itu hukum tidak tertulis atau hukum adat atau tidak. Sebab kita punya sanksi, apakah sama tidak sanksi dan hukuman. Kalau anak terlambat upacara, sanksi 5 keliling lapangan voli, lapangan basket, membersihkan WC. Kedua kalinya masih kena keberangan upacara, tambah hukuman, diberitahu orang tua. Tambah ketiga pilihan, itu sanksi. Nah, sanksi itu kan tertulis. Sanksi tertulis disepakati dari awal. Nah, kalau tiba-tiba anak dan sebab DJWN semua orang pernah, termasuk saya pernah, yang menerapkan berbagai hukuman yang tidak tertulis. Gitu. Jadi apakah itu kata Pak Ir tadi bukan insiden gitu, yang mudah betul kepada konsekuensi. Apakah benar di sekolah kita begitu dihukum anak itu merasa konsekuensinya? Kalau restitusi mungkin setelah lama baru sadar, ada perbaikan. Tapi untuk konsekuensi mana ada? Misalnya sudah, tapi memang apakah berlaku? Mungkin ini nggak berlaku ya. Ada kasus yang kasus khusus lah gitu, yang kasus khusus anak saya dihukum oleh jerah, ada timbul konsekuensi, ada coba tawa gitu ya. Disebabkan hukum ini kita semua mengalami. Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini sengaja Bapak masuk di kelas 9A ini untuk membuat sebuah peraturan kelas. Jadi peraturan kelas melalui keyakinan diri kita sendiri. Perlu Bapak sampaikan bahwa yang namanya manusia itu pasti punya sisi baik dalam diri kita. Nah, sisi baik itu harus muncul dari dalam diri sendiri untuk diterapkan di semua kegiatan, ya khususnya di kegiatan pembelajaran di kelas kita. Jadi oleh karena itu nanti Bapak minta ke kalian untuk mengusulkan salah satu pernyataan yang menurut kalian itu sangat baik diterapkan di kelas kita dalam kegiatan belajar. Apa saja yang menurut kalian baik? Ya, yang pasti tidak akan hal-hal yang negatif gitu ya. Pasti hal-hal yang baik yang akan kalian usulkan. Nah, usulan-usulan kalian itu nanti akan kita rangkum, akan kita tempel di papan keyakinan kelas ini. Ya, setelah itu nanti dari kita jumlah siswa ada 30 orang misalnya, akan kalian tempel di sini. Setelah itu nanti akan Bapak rangkum, hasil rangkuman tersebut dijadikan sebagai keyakinan kelas 9A. Jadi mudah-mudahan dengan keyakinan yang dibuat oleh diri kalian sendiri, peraturan yang dibuat oleh diri kalian sendiri, pembelajaran di kelas kita akan lebih baik. Silakan kalian tulis di sini ya sebuah kalimat pendek lah yang menurut kalian itu bahwa sangat tepat untuk diterapkan di kelas 9A guna untuk meningkatkan proses pembelajaran kita lebih baik. Sebagai contoh misalnya saya ingin ketika belajar saling menghormati misalnya. Saya ingin belajar di kelas 9A tidak bercanda misalnya. Jadi apa saja yang menurut keyakinan kalian itu hal yang baik. Siap? Catat ya.
Alhamdulillah kalian sudah memberikan masukan, memberikan sumbangan terkait bagaimana caranya agar pembelajaran di kelas kita di kelas 9A itu lebih baik. Jadi ada beberapa keyakinan menurut kalian. Salah satu contoh misalnya jangan buang sampah di dalam kelas, buang sampahlah ke tempatnya. Ini salah satu keyakinan menurut kalian bahwa kalau kelas kita itu berantakan, kelas kita kotor, pastinya tidak nyaman untuk belajar, kan? Nah, dari keyakinan kalian yang dibuat ini nanti akan Bapak rangkum menjadi nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi kita kelompokkan atau kelompokkan, dan setelah itu nanti di pertemuan yang akan datang kita sepakati. Jadi setelah muncul nanti nilai-nilai yang dikelompokkan, kita sepakati. Kesepakatan itu kalian harus setuju dan menandatangani nanti di lembar keyakinan kelas. Nanti oleh kita akan dicetak dalam spanduk yang permanen, nanti akan ditempel di kelas 3. Mudah-mudahan kalian selalu ingat bahwa keyakinan tersebut dibuat oleh kalian sendiri, disepakati oleh kita semua, dan dalam proses pembelajaran kita ke depan akan lebih baik. Ya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini, dan besok nanti pertemuan kita akan lanjutkan, akan Bapak kelompokkan dan kita sepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas di kelas 9. Ya, cukup itu saja ya hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam